Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita bersyukur Tuhan sudah pimpin untuk seluruh daripada itu pelayanan buat anak-anak dan juga remaja. BCN dan juga NRITC sudah selesai, dan sebulan dari BCN NRITC juga kondisi sedikit drop, sehingga minggu lalu setelah KU2 suara langsung blast hilang. Dan hari ini suara saya belum terlalu pulih. Saya ingat ya, dulu ada stasiun TV yang punya program suara Anda itu ya. Takut sekali kalau reporter sudah mengatakan suara Anda akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Waduh, serem ya, lama ya gitu saudara. Dan hari ini suara saya masih belum terlalu bisa nyaring, sehingga ada baiknya juga. Jadi Bapak Ibu lebih memasang telinga begitu ya, karena kurang dengar. Nah, kalau suami istri juga suara kurang jelas juga baik. Jadi berantemnya kurang ya. Apa sih maksud mama gitu ya, maksud saya papa jangan begitu dong gitu kan ya. Jadi berantemnya lain gitu kalau suaranya sudah serak. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu sekalian bahwa hari ini kembali kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini setelah seminggu yang kita lalui. Banyak hal tentu yang juga kadang-kadang kita menggumulkan itu, tetapi setiap hari Minggu kita masih boleh beribadah. Itu satu hal yang dimana Tuhan menyatakan penopangan dan pemeliharaannya. Nah, seringkali kita melihat kesulitannya, tapi kita lupa pemeliharaan Tuhan ya. Kalau kita tanya encek-encek misalnya ya, encek yang dagang misalnya, "Cek, gimana tahun ini bisnis?" "Lesu, lebih lesu dari tahun lalu." Nah, selalu begitu ya. Dari puluhan tahun lalu kalau tanya encek pasti jawabannya sama. Nggak pernah saya tanya ada yang jawab, "Luar biasa tahun ini, lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya." Maka saudara coba tanya ya, selalu jawabannya sama. Lesu, lebih bagus yang lalu-lalu. Tahun ini makin susah, tapi makin susah rumahnya makin tambah, makin susah mobilnya makin banyak. Nah saudara ya, nah di situ orang Kristen kita harus bisa bersyukur bahwa setiap tahun, bahwa apapun juga yang kita itu alami setiap minggu, tetap kita melihat Tuhan menopang memelihara kita, Tuhan membawa kita boleh beribadah di hadapannya. Baik, pada hari ini kita akan meneruskan seri khotbah surat Galatia dengan satu tema, yaitu bagaimana seharusnya memandang Taurat dan Injil. Mari kita membuka Alkitab kita dari Galatia pasal yang ketiga, ayat 15 sampai dengan ayat ke-29. Kita akan membaca secara bertanggapan bagian ini. Saya membaca ayat yang ganjil, lalu Bapak Ibu Saudara sekalian bersama dengan Singer, saya minta bantuan Singer untuk membaca ayat yang genap, dan demikian seterusnya sampai kepada ayat ke-29. Dengan satu judul yang diberikan pada perikop ini adalah hukum Taurat atau janji. Saya akan bacakan, dan sambil kita baca kita boleh menyimak bagian ini. Galatia pasal 3 ayat ke-15. "Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus." Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan dia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya.
Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Mari kita masuk dalam doa. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur bahwa kami telah beroleh anugerah yang begitu besar. Kasih karunia Tuhan telah dinyatakan kepada kami. Sang anak telah diberikan sebagai korban pendamaian yang memperdamaikan kami yang berdosa dengan Allah yang kudus. Dan Engkau juga telah memberikan Roh Kudus berdiam di dalam hidup kami dan memberikan kepada kami firman yang kiranya kami minta agar Roh Kudus membawa kami kepada pengertian yang semakin jelas. Biarlah pada hari ini kami boleh semakin mengagumi karya-Mu ya Tuhan. Kami boleh semakin mengasihi Engkau, menyadari betapa indahnya janji yang diberikan kepada kami dan betapa janji itu digenapi dan kemuliaan itu telah disajikan kepada kami. Kami berdoa Tuhan, pimpinlah kami dalam segala keterbatasan kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Sertailah hamba-Mu dan juga sertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah saudara sekalian, surat Galatia adalah surat yang sangat-sangat penting. Dan surat ini juga bukan surat yang mudah untuk dimengerti. Tetapi ini menjadi fokus yang penting sekali di dalam doktrin keselamatan kita. Sebagai orang Kristen, apakah kita menghargai keselamatan kita? Banyak orang tidak terlalu peduli. Tetapi inilah yang menjadi inti daripada kekristenan kita. Nah saudara, pada khotbah yang terdahulu kita membahas bagaimana Paulus membuktikan daripada perjanjian lama bahwa di dalam rencana keselamatan Allah tidak ada ruang bagi perbuatan hukum Taurat. Nah ini akan membawa kita mengerti bedanya di antara seluruh agama dengan kekristenan. Mengapa saudara menjadi orang Kristen? Apa bedanya Kristen daripada yang lain? Nah saudara sekalian, Paulus membuktikan daripada perjanjian lama bahwa di dalam rencana keselamatan Allah tidak ada ruang bagi perbuatan hukum Taurat. Paulus mengutip sampai 6 kali perjanjian lama untuk membuktikannya. Tapi ini menimbulkan pertanyaan yang serius. Jikalau keselamatan tidak melibatkan hukum Taurat, lalu mengapa hukum diberikan? Kalau keselamatan tidak melibatkan hukum Taurat, untuk apa hukum Taurat diberikan? Nah saudara, apakah ketika membaca perikop yang tadi kita pernah memikirkannya? Saya ketika dulu membacanya tidak ngerti. Saya dulu baca tidak tahu ini bicara soal apa saudara sekalian. Jikalau keselamatan tidak melibatkan hukum Taurat, terus mengapa hukum Taurat diberikan? Dan Paulus sendiri kan mengutip daripada hukum Taurat. Maka sekarang jikalau hukum Taurat dikesampingkan, berarti argumen-argumen Paulus tidak berguna dong. Karena argumen-argumennya diambil dari hukum Taurat. Nah di dalam bagian ini Paulus membawa kita untuk mengerti lebih jauh kaitan antara Taurat dan janji, antara Taurat dan Injil. Sekaligus bagian ini juga akan membawa kita menyadari bahwa iman Kristen itu bukan iman yang pokoknya lu percaya, yang lain gak usah tahu. Pokoknya percaya saja, yang lain tidak usah ngerti. Tidak saudara ya. Jadi orang Kristen kita bukan dimatikan akal kita. Iman Kristen adalah iman yang bisa dipertahankan di atas dasar yang rasional. Meskipun kita mengakui ada divine mysteries, misteri daripada ilahi dalam iman yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya, tetapi tetap ada yang namanya divine reasons yang diberikan yang bisa kita mengerti. Nah di dalam bagian ini, Paulus yang dibesarkan sebagai seorang rabi Yahudi, yang tentu dia sangat fasih di dalam membela perkaranya, di dalam menyusun argumennya, Paulus mengeluarkan 4 statement yang bisa membantu kita mengerti kaitan antara Taurat dengan Injil.
selama ini apakah saudara sudah mengerti kaitan antara Taurat dengan Injil atau kita samar-samar, saudara? Nah, ini 4 poin penting yang Paulus berikan dalam bagian ini, sehingga kita bisa mengerti bagaimana seharusnya memandang Taurat dan Injil. Yang pertama ialah bahwa hukum Taurat itu tidak dapat merubah yang namanya janji. Itu dicatat di dalam Galatia pasal ketiga ayat 15 sampai 18 yang tadi kita baca. Jadi saudara sambil lihat Galatia pasal 3 ayat 15 sampai 18. Di dalam 4 ayat ini, kata janji di dalam bahasa aslinya itu muncul sekitar 8 kali. Kata janji itu bicara tentang apa? Kata janji itu merujuk kepada Abraham, bahwa di dalam dia semua bangsa itu akan diberkati. Nah, ini dicatat dalam Kejadian pasal 12 ayat pertama sampai ayat ketiga. Maka jelas bahwa janji kepada Abraham dan melalui Kristus berjanji itu sampai kepada kita. Jadi waktu saudara baca itu bukan hanya kepada Abraham, tetapi dari Abraham lalu melalui Kristus itu sampai kepada kita. Janji itu diberikan sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Nah, janji itu mendahului hukum Musa selama berabad-abad. Hukum Musa diberikan sekitar tahun 1450 sebelum Masehi. Nah, di dalam jemaat Galatia ini, orang-orang Yahudi pengikut daripada Yudaisme itu menyiratkan bahwa diberikannya hukum itu mengubah perjanjian yang asli. Paulus mengatakan tidak. Hukum yang diberikan kemudian tidak bisa merubah perjanjian yang asli. Pertama-tama, Paulus mengatakan bahwa setelah dua pihak mengikat perjanjian, tidak bisa tiba-tiba serta-merta datang pihak ketiga. Lalu pihak ketiga yang datang kemudian itu mengubah perjanjian itu. Tidak bisa. Saudara, kalau sudah janji sama satu orang, dan janji itu sudah begitu tegas, tiba-tiba datang orang lain mau merubah itu, saudara mengatakan tidak bisa dong. Engkau bukan pihak yang terlibat di dalam perjanjian itu. Maka satu-satunya yang bisa mengubah perjanjian yang asli adalah orang yang membuat perjanjian itu. Maka menambahkan atau mengurangi sesuatu dari perjanjian, itu tindakan yang legal atau tidak? Itu tindakan yang ilegal. Nah, saudara, Paulus mau mengatakan jikalau hal seperti ini saja itu berlaku di antara manusia yang berdosa, yang bisa gagal, tapi ada perjanjian macam begini, betapa lebih lagi itu berlaku bagi Allah yang kudus. Nah, saudara, kita akan lihat nanti ya, sebenarnya itu bukan perjanjian antara Allah dengan Abraham, tetapi jauh lebih daripada itu. Nah, perhatikan bahwa Abraham itu tidak membuat perjanjian dengan Allah loh ya. Jadi saudara, perjanjian Allah dengan Abraham itu, saudara perhatikan bahwa Abraham tidak membuat perjanjian dengan Allah, melainkan Allah yang membuat perjanjian dengan Abraham. Itu Allah tidak menetapkan syarat apapun yang harus dipenuhi oleh Abraham. Nah, ini biasanya perjanjian, kamu punya apa, saya punya apa, kita bicarakan. Kamu punya skill, saya punya modal, mari kita bicarakan. You harus kerja apa, syaratnya apa, supaya perjanjian ini jalan. Nah, saudara, tetapi dalam perjanjian Allah dengan Abraham, Allah tidak menetapkan syarat apapun yang harus dipenuhi oleh Abraham. Bahkan ketika perjanjian itu disahkan, Abraham sedang apa, saudara? Perjanjian itu disahkan, Abraham sedang, Kejadian 15, Abraham sedang tidur nyenyak, saudara. Bayangkan ya, saudara tidur nyenyak, tiba-tiba bangun, sudah ada pen di tangan, sudah ada perjanjian, saudara sudah tanda tangan, dan perjanjian itu dengan Bill Gates, bahwa 50% saham Bill Gates, saham itu Microsoft, diberikan kepada saudara. Kira-kira saudara kaget nggak? Kaget, saudara ya. Lalu saudara kucek mata, ternyata mimpi. Saudara ya. Nah, saudara, itu kan kita mengatakan tidak mungkin lah ya. Tetapi ini perjanjian yang penuh dengan kemurahan Allah, kasih karunia Allah. Dan perjanjian ini benar-benar adalah perjanjian kasih karunia, diberikan tanpa kontribusi daripada Abraham. Allah membuat janji kepada Abraham, bukan Abraham yang membuat janji kepada Allah. Namun Paulus membukakan kebenaran lain yang luar biasa,
yaitu bahwa Allah membuat janji ini bukan hanya kepada Abraham. Jadi kepada siapa lagi, saudara? Nah, di dalam Galatia pasal 3 ayat 16, Paulus mengatakan bahwa Allah membuat janji ini bukan hanya kepada Abraham, tapi kepada siapa, saudara lihat? Kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu saja. Dan kepada keturunanmu, yaitu siapa? Kristus tunggal. Maka berarti sebenarnya ini perjanjian antara Allah Bapa dengan Allah Anak, saudara sekalian. Perjanjian antara Allah, saudara. Nah, dikatakan perjanjian ini juga kepada keturunanmu, tunggal, single, yaitu Kristus. Nah, konsep Alkitab tentang keturunan atau the seed, tentang benih itu dimulai dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Setelah kejatuhan manusia, Allah menyatakan bahwa akan ada konflik di dunia. Antara siapa? Antara keturunan daripada ular, benih daripada setan, anak-anak iblis, dan benih daripada perempuan atau disebut sebagai God's children, anak-anak Allah. Dan pada akhirnya konflik itu dengan God's Son, yaitu sang anak Allah. Nah, saudara, ketika kita baca Alkitab, konflik ini sudah langsung dimulai dari permulaan kitab suci, di mana Kain bentur konflik dengan Habel. Lalu Israel di dalam Alkitab itu konflik dengan bangsa-bangsa yang lain. Lalu sampai masuk kepada perjanjian baru, Yohanes Pembaptis dan Yesus di satu sisi itu konflik dengan orang-orang Farisi. Bahkan Yesus sudah mengingatkan ada orang percaya yang sejati dan ada orang percaya yang palsu. Di dalam gereja akan ada konflik. Ada orang percaya yang sejati dan ada orang percaya yang palsu. Yesus sudah mengingatkan di dalam perumpamaan tentang lalang. Maka saudara, selalu akan ada konflik itu. Maka kita tidak heran, saudara, ya, kalau kita membaca berita belakangan ini, kok seperti ini, seperti itu, kok inilah nasib daripada orang-orang percaya. Saudara, tidak usah heran, saudara, ya. Dari permulaan Alkitab sudah mencatat akan konflik dari anak keturunan daripada si ular dengan keturunan daripada perempuan. Nah, tujuan setan di dalam perjanjian lama adalah mencegah keturunan tersebut, yaitu Kristus, lahir ke dalam dunia. Maka Kain mematikan Habel. Lalu kemudian kita melihat juga Musa coba dimatikan oleh Firaun. Nah, karena setan tahu bahwa ketika sang anak itu lahir, maka sang anak akan meremukkan kepala daripada setan. Nah, saudara, pada akhirnya kita melihat Allah membuat perjanjian ini dengan Abraham melalui Kristus. Sehingga hanya dua pihak yang bisa merubah. Siapa? Bukan Abraham. Hanya dua pihak yang bisa merubah perjanjian ini, yaitu Allah Bapa dan Allah Anak. Musa tidak bisa mengubah perjanjian ini. Musa tidak bisa menambahkan apapun kepadanya. Dan Musa tidak bisa mengurangi apapun daripadanya. Nah, inilah kesalahan daripada kaum Yudaisme, orang-orang Yahudi. Mereka ingin menambah sesuatu pada kasih karunia dan mengurangi janji-janji Allah. Nah, dalam sepanjang sejarah kekristenan juga kita selalu melihat bahwa ada upaya menambahkan sesuatu pada kasih karunia. Oh, Yesus baik, tapi Yesus tidak cukup. Oh, Injil baik, tapi kamu perlu sesuatu lebih daripada itu. Tapi Paulus mau mengatakan bahwa mereka jelas tidak ada hak untuk melakukan itu. Karena mereka bukan pihak di dalam perjanjian yang asli. Dan di situ ada satu bagian yang seringkali, kalau saudara mungkin perhatikan, tidak perhatikan ya, yang seringkali membingungkan para ahli Alkitab, yaitu Paulus mengatakan hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian. Nah, saudara, berkenaan 430 tahun ini sering membingungkan banyak ahli Alkitab. Sebab saudara, kalau dihitung begini ya, Abraham dipanggil dari Ur umur berapa, saudara? Umur 75. Dipanggil dari Ur, lalu kemudian Abraham memperanakkan Ishak umur berapa? Umur 100, saudara ya. Nah, ini kalau mau
katekisasi ulang ini ya saudara, supaya lebih jelas ini ya. Nah, Abraham umur berapa dipanggil dari Ur? Umur 75. Abraham punya anak Ishak umur 100. Lalu Ishak punya anak Yakub umur berapa? 60 ya, 60. Jadi saudara, di sini kita lihat ya, jangan pernah menyerah ya kalau belum punya pasangan, karena Ishak umur 60 baru punya anak Yakub, begitu ya. Lalu Yakub umur berapa waktu dia tiba di Mesir? Umur 130. Berarti 130 tambah 60 tambah 25 itu ada 215 ya. Lalu berapa lama orang Israel berada di Mesir? Itu Musa memberitahu kita, orang Israel tinggal di Mesir sebagai orang asing itu 430 tahun. Jadi jumlah tahun sejak Abraham dipanggil sampai dengan hukum Taurat diberikan ada 645, bukan 430. Nah, jadi ini bagaimana kita mengerti? Ada beberapa tafsiran, tetapi mungkin yang paling tepat adalah Paulus menghitung dari mana? Dari waktu Yakub beranjak ke Mesir. Waktu itu Tuhan menampakkan diri kepada Yakub dan Tuhan menegaskan kembali, mengkonfirmasi kembali perjanjian itu. Jadi perjanjian itu tidak pernah gugur. Tuhan terus pelihara sampai kepada Yakub mau masuk ke Mesir. Nah, saudara sekalian, 430 tahun itu adalah waktu dari penegasan janji Tuhan kepada Yakub hingga bangsa Israel diberikan hukum Taurat di Sinai. Nah, saudara, terlepas daripada segala kerumitan ini, satu hal yang jelas bahwa apa? Bahwa hukum yang dikasih berabad-abad kemudian itu tidak bisa mengubah perjanjian yang dibuat oleh pihak yang lain. Ini yang pertama. Lalu itu statement atau poin Paulus yang kedua ialah hukum Taurat tidak lebih besar dari janji. Nah, kadang-kadang kita menganggap hukum Taurat sama besar dengan janji atau dengan Injil ya. Tapi Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat tidak lebih besar dari janji. Itu ada di dalam ayat 19 sampai ayat 20. Nah, saudara, kisah yang menyertai turunnya Taurat, kisah yang menyertai pemberian daripada hukum Taurat itu sangat spektakuler. Kalau saudara lihat Keluaran 19, waktu itu ada guntur, suara yang begitu menakutkan, ada kilat yang sambung menyambung, juga di situ ada kemuliaan Allah yang hadir di gunung itu, sehingga orang-orang gemetar ketakutan. Nah, ini adalah peristiwa yang dramatis, saudara. Peristiwa yang dramatis jikalau dibandingkan dengan pemberian perjanjian kepada Abraham dalam Kejadian 15. Malam yang gelap, hanya Abraham sendiri. Nah, saudara, itu beda spektakuler ya. Bayangkan kalau saudara datang di tempat ini, begitu masuk disambut dengan guntur, petir sambung menyambung, lalu suara liturgis yang begitu bergema. Wah, saudara langsung merasa berada di hadirat Tuhan. Wah, inilah hadirat Tuhan, begitu ya. Dibanding dengan misalnya Pak Hugo mengajak nyanyi dengan nada yang biasa. Nah, saudara, orang-orang suka dengan yang spektakuler, saudara ya. Betul tidak? Bahkan orang Kristen sampai hari ini suka dengan yang spektakuler. Sekitar 20 tahun lebih yang lalu, saudara masih ingat ada seorang, saya tidak sebut pendeta ya, tapi dia mengaku diri pendeta yang pakaiannya putih-putih selalu ya, saudara, datang di Jakarta mengadakan KKR mujizat di Ancol. Yang datang berapa orang? 1 juta orang, saudara. 1 juta orang. Lalu kemudian seorang pendeta dari gereja Protestan berdiskusi. Saya waktu itu belum masuk sekolah teologi. Dan dia mengatakan begini, itu pasti ada Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, wah, bagaimana bisa 1 juta orang berkumpul? Saya mengatakan, Pak, di dalam agama lain yang kumpul lebih banyak, Pak. Dan dia mengatakan, coba lihat, waduh, orang bawa kursi roda, buang kursi roda, bawa tongkat, buang tongkat. Saya mengatakan, habis itu menyesal, Pak. Pulang ke rumah mesti beli lagi. Dan ada satu yang spektakuler, seorang artis yang katanya cancer. Disuruh berdiri dari kursi roda, maju ke depan, lalu di-shooting, dijual DVD-nya, saudara, dijual DVD-nya, laku keras. Tetapi berapa bulan kemudian artis itu meninggal. Nah, yang itu tidak disorot, saudara. Tapi orang-orang begitu terkesan. Kenapa? Karena itu spektakuler, kelihatan luar biasa. Maka orang Yahudi juga, mereka adalah orang-orang yang terkesan dengan hal-hal eksternal yang emosional, saudara. Orang Kristen
Kalau dengar berita Injil disampaikan dengan khotbah yang biasa-biasa, rasa biasa saja. Nah, orang-orang Yahudi sama, mereka suka dengan hal yang eksternal, yang emosional, yang spektakuler, saudara sekalian. Tapi Paulus menunjukkan kepada mereka bahwa yang kamu rasa spektakuler, hukum Taurat yang diberikan dengan cara yang luar biasa itu lebih rendah daripada covenant, daripada janji. Itu dalam dua hal, Paulus katakan dalam dua hal. Di dalam ayat 19a, Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat kenapa lebih rendah daripada janji, ialah hukum Taurat itu bersifat sementara. Di dalam ayat 19a, dia ditambahkan sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Janji kasih tahu ada keturunan yang akan datang. Hukum Taurat diberikan, validasinya berlaku sampai kepada janji itu, sampai kepada keturunan yang dimaksud itu datang. Jadi jelas bahwa hukum yang sementara tidak bisa lebih besar dari perjanjian yang permanen, saudara. Nah, ketika membaca perjanjian Allah dengan Abraham, kita tidak menemukan sesuatu yang kondisional. Tidak ada yang bersyarat. Semuanya adalah kasih karunia. Nah, inilah kelebihan di dalam iman Kristen, bahwa saudara menerima sesuatu yang unconditional. Maka tadi lagunya sangat indah ya, why have you chosen me? Hak apa aku diselamatkan? Hak apa aku jadi Kristen? Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Nah, saudara, tetapi berkat-berkat daripada hukum Taurat itu bergantung, kondisional, bergantung kepada pemenuhan daripada syarat itu. Kalau kau penuhi, kau akan mendapatkan berkat itu. Kalau kau tidak penuhi, kau mendapatkan kutukan. Nah, itu adalah kondisional. Nah, lebih jauh Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat memiliki titik akhir. Sampai datang keturunan yang dimaksud atau Kristus, maka dengan kematian dan kebangkitan Kristus, hukum Taurat, saudara sekalian, ditiadakan secara seremonial. Tapi secara prinsip tentu kita masih memegangnya, tetapi tidak lagi mempengaruhi keselamatan kita. Hukum Taurat telah ditiadakan dan sekarang tuntutan kebenarannya itu telah digenapi di dalam kita. Oleh apa? Telah digenapi dalam kita melalui Roh di dalam Roma pasal 7 dan Roma pasal yang ke-8. Lalu argumen yang kedua, Paulus mengatakan kenapa Taurat itu lebih rendah daripada janji? Karena hukum Taurat itu menuntut adanya perantara, saudara. Di dalam ayat 19b sampai 20. Ketika Allah memberikan hukum Taurat kepada Israel, perhatikan, Allah melakukannya melalui siapa? Allah melakukan melalui para malaikat dan melalui perantaraan Musa. Nah, saudara bayangkan ya, menteri memberikan saudara hadiah. Lalu menteri itu datang sendiri antar hadiah itu. Meskipun cuma sebatang pena, saudara ya. Tapi saudara merasa sangat dihargai. Karena menteri datang sendiri tanpa pakai perantara. Beda kalau saudara menteri kirim pakai kurir. Wah, ternyata 1 juta orang yang dapat. Nah, saudara kita merasa biasa-biasa saja kan. Nah, itu kalaupun dia kirim hanya kepada saudara tapi dengan pakai kurir, dengan dia antar langsung, itu beda saudara ya. Nah, hukum Taurat itu diberikan melalui para malaikat dan melalui perantaran Musa. Israel menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh para malaikat. Malaikat-malaikat dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 53. Di situ dikatakan, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Nah, itu berarti apa? Berarti bahwa bangsa itu menerima hukum Taurat dari pihak ketiga. Dari Allah kepada para malaikat dan kepada Musa. Seorang pengantara, seorang perantara itu berdiri di antara dua pihak dan membantu mereka mencapai deal, kesepakatan. Tetapi ketika Allah membuat perjanjiannya dengan Abraham, Allah melakukannya secara personal, secara pribadi, tanpa perantara. Nah, saudara, orang-orang Yahudi itu memang sangat mudah impress, ya bukan cuma orang Yahudi ya, kita juga ya, sangat mudah impress dengan hal-hal yang tidak penting dalam hukum Taurat. Mereka impress kepada apa? Kepada kemuliaan yang hadir waktu pemberian hukum, kepada guntur kilat malaikat-malaikat, kepada hal-hal yang eksternal lainnya, saudara. Dan sekali lagi itu sangat perlu menjadi pelajaran bagi kita kan, karena persis banyak orang Kristen pada hari ini
Sehingga Injil yang sederhana itu tidak berkuasa. Mereka anggap tidak berkuasa karena apa? Tidak menarik. Tidak lagi menjadi perhatian. Tetapi kita melihat bahwa Paulus melihat lebih jauh kepada hal-hal yang, dari hal-hal yang tidak penting kepada hal-hal yang lebih hakiki. Nah, ini orang yang luar biasa ya. Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan, orang biasa lihatnya apa? Persamaan. Tapi orang yang tidak biasa lihatnya perbedaan. Jadi kalau saudara dan saya masih lihat persamaan, berarti kita masih orang yang biasa. Tapi kalau kita bisa melihat bedanya apa, kita orang yang tidak biasa. Sama ya, kita minum kopi. Yang penting warnanya hitam, rasanya pahit, itu kopi. Nah, semua orang mengamini. Tapi ada orang-orang yang mengerti beda. Ini beda. Ini ditanam di mana? Ini punya aroma berry, punya aroma coklat, punya aroma apa, bisa dibedakan. Begitu dicicip, langsung bisa diceritakan banyak hal. Nah, orang biasa melihat persamaan. Orang yang tidak biasa melihat perbedaan. Nah, Paulus melihat lebih jauh. Paulus melihat dari hal-hal yang tidak penting kepada hal-hal yang hakiki. Bahwa hukum Taurat itu bersifat sementara. Hukum Taurat itu membutuhkan perantara. Tetapi janji atau covenant itu bersifat permanen dan tidak diperlukan seorang perantara. Berarti hanya ada satu kesimpulan, yaitu bahwa perjanjian atau covenant itu lebih besar daripada hukum Taurat. Lalu statement yang ketiga dari Paulus, yaitu bahwa hukum Taurat tidak bertentangan dengan janji. Itu saudara nanti lihat di ayat 21 sampai 26. Di ayat 21, seakan-akan gini, orang Yahudi itu mereka debat sama Paulus ya. Mereka debat, oh kalau begitu berarti hukum Taurat bertentangan dengan janji Allah dong. Kalau seperti yang kamu katakan berarti Taurat bertentangan dengan janji Allah. Apakah Allah bertentangan dengan dirinya sendiri? Nah itu ya, mereka debat sama Paulus. Kalau kamu katakan seperti itu berarti Taurat kontra dong dengan dirinya sendiri dong. Berarti Allah bertentangan dengan dirinya sendiri. Nah di sini Paulus mengatakan, Paulus tidak bilang bahwa hukum Taurat itu berlawanan dengan janji. Malah Paulus mengatakan lebih tepatnya, hukum Taurat itu bukan kontra, tapi hukum Taurat itu kerjasama. Kerjasama dengan janji di dalam menggenapi tujuan-tujuan Allah. Nah kalau kita lihat sekilas hukum Taurat dan kasih karunia itu kelihatannya bertentangan ya. Kalau kita lihat sekilas kelihatannya bertentangan. Tapi kalau kita menyelami lebih dalam, keduanya sebenarnya itu saling melengkapi. Jadi pertanyaannya, kenapa hukum Taurat diberikan? Untuk apa hukum Taurat diberikan? Nah ini penting. Pertama, hukum Taurat itu tidak diberikan untuk menyediakan hidup kepada saudara. Hukum Taurat tidak memberikan hidup kepada kita. Taurat Musa mengatur kehidupan orang-orang Yahudi tentu saudara ya. Tetapi Taurat Musa tidak bisa menyediakan hidup rohani kepada mereka. Taurat Musa tidak bisa menyediakan hidup rohani. Jikalau hidup dan kebenaran bisa melalui hukum Taurat, apa artinya? Yesus tidak perlu mati di atas kayu salib bukan? Ketua ada hukum yang bisa merubah manusia, ada hukum yang bisa menyediakan hidup, maka Yesus tidak perlu mati di atas kayu salib. Seorang teolog bernama Paul Tripp, dia mengatakan tentang Injil di dalam keluarga. Injil membesarkan, Injil di dalam membesarkan anak. Pentingnya itu. Nah seringkali kita orang tua, kita punya salah kaprah. Kita orang tua membesarkan anak dengan memakai metode bukan Injil saudara. Nah dia mengatakan pentingnya Injil dalam membesarkan anak. Kadang kita sebagai orang tua kita menganggap apa? Ada seperangkat aturan yang kalau saya berlakukan itu plek persis, maka itu bisa membentuk anak saya menjadi anak yang sempurna sesuai dengan maunya saya. Ada aturan, ada petunjuk, ada guidance yang kalau saya terapkan itu bisa membentuk anak saya seperti yang saya mau. Nah Paul Tripp mengatakan, jikalau ada seperangkat aturan yang bisa merubah hidup orang sungguh-sungguh, maka Yesus tidak perlu datang. Kalau ada aturan seperti itu,
Maka dia mengatakan di dalam membesarkan anak sangat perlu ada Injil, di mana apa? Bukan orang tua merasa diri sebagai orang benar, anak sebagai pendosa. Tapi orang tua dan anak sama-sama kita tahu bahwa kita adalah orang berdosa. Kita membutuhkan kasih karunia Allah. Kita sama-sama bisa salah, kita sama-sama bisa fail. Maka kita dengan gentar minta pertolongan daripada Tuhan. Nah saudara, jikalau hidup dan kebenaran itu bisa di-provide melalui hukum Taurat, ya saudara, Yesus tidak perlu mati di atas kayu salib. Tetapi faktanya ialah Yesus harus mati. Maka oleh karena itu hukum Taurat tidak pernah bisa memberikan hidup dan kebenaran kepada orang berdosa. Nah saudara, adalah penyembahan kepada hukum Taurat yang menuntun Israel masuk ke dalam agama perbuatan yang membenarkan diri sendiri. Nah saudara ingat ya, di dalam konsep kita seringkali konsepnya begini, konsep agama ya, mirip dengan orang Israel yaitu penyembahan kepada hukum Taurat. Sehingga kita terbawa kepada agama perbuatan. Oh nanti satu hari kalau saya mati, saya berjumpa dengan Tuhan, neracanya bagaimana ya? Apakah perbuatan baik selama saya hidup itu lebih sedikit daripada perbuatan jahat saya? Nah kalau ada itu aman saya. Nah saudara, seringkali kita berpikirnya walaupun Kristen, berpikirnya sama seperti itu. Nah saudara, penyembahan kepada hukum Taurat itu yang paling utama, yang paling penting. Itu menuntun Israel masuk kepada agama perbuatan yang membenarkan diri sendiri. Sehingga ketika Yesus datang, lalu Yesus berkata, akulah jalan dan keselamatan dan hidup. Tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah pintu itu. Akulah sang juru selamat. Loh, orang Israel sulit menerima. Kok model begitu sih? Harusnya Mesias yang datang itu bisa melaksanakan 613 hukum dengan sempurna tanpa cacat. Nah, dalam konsep mereka seperti itu sehingga mereka menolak Yesus. Nah, lalu Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu diberikan untuk apa? Hukum Taurat itu dalam ayat 19a dan 22, hukum Taurat itu diberikan untuk menyatakan dosa. Hukum Taurat diberikan untuk menyatakan dosa, dan disinilah kita melihat cara hukum Taurat dan kasih karunia bekerja sama untuk membawa orang berdosa yang terhilang kepada Yesus. Hukum Taurat menunjukkan kepada orang berdosa keberdosaannya. Dan kasih karunia menunjukkan ada pengampunan yang tersedia yang engkau bisa terima di dalam Kristus Yesus. Jadi hukum Taurat menyatakan engkau orang berdosa. Ini hal yang penting saudara ya. Nah hukum Taurat itu adalah hukum yang kudus, benar dan adil. Tetapi masalahnya, kita tidak kudus, kita tidak benar, kita tidak adil. Nah ini masalahnya. Hukum Taurat itu tidak menjadikan kita orang berdosa, melainkan hukum Taurat menyatakan bahwa kita sudah menjadi orang berdosa. Nah Roma pasal 3 ayat 20 ini dulu saya sulit mengerti. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Dulu saya bingung. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Loh, hukum Taurat bagus dong ya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan menyembah Allah lain, segala macam baik dong ya. Kenapa justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa? Kalau begitu hukum Taurat tidak bagus dong. Harusnya orang mengenal yang baik-baik saja. Nah di sini Paulus mengatakan hukum Taurat tidak menjadikan kita orang berdosa, melainkan menyatakan bahwa kita ini sudah menjadi orang berdosa. Ini langkah pertama. Hukum Taurat menyatakan, hei engkau orang berdosa, engkau terhilang. Nah ini langkah pertama pertobatan. Yaitu saudara sadar saudara sudah tersesat, sudah hilang. Maka orang yang rasa diri baik susah diinjili. Kenapa? Aku udah hilang kok. Nah saudara ingat ya itu cerita. Bagaimana ada seorang pernah mabuk, terus dia gak pulang-pulang. Akhirnya satu kampung lapor polisi. Orang ini hilang. Polisi panggil tim SAR. Satu kampung dan tim SAR dan polisi semua cari ke hutan. Ketika dia pulang, dia tanya, ada apa? Ada yang hilang. Wah cepat-cepat dia pergi cari juga. Cari. Terus sambil cari dia tanya, yang hilang namanya apa? Kan mesti dipanggil. Waktu disebut namanya dia mengatakan, loh itu saya. Gitu kan ya. Akhirnya semua ngamuk. Semua cari dan dia ikut cari. Cari dirinya sendiri. Nah itu saudara ya, orang berdosa ya, merasa diri baik. Dia ikut cari orang yang terhilang.
padahal sendirinya dia terhilang. Maka orang berdosa itu, hukum Taurat mengatakan engkau itu terhilang. Hukum Taurat adalah cermin yang membantu kita melihat muka kita yang kotor, saudara ya. Tapi saudara kan tidak cuci muka pakai cermin kan? Nah, waktu kita datang, terus penyambut mengatakan, wah, saya berani jamin, tempat pertama yang saudara pergi mana? Piano? Alfi? Bukan. Tempat pertama saudara pergi toilet. Ada apa? Nah, saudara lihat ada yang kotor. Tapi saudara tidak cuci muka pakai cermin. Saudara perlu sesuatu. Nah, kasih karunia menyediakan pembersihan melalui darah daripada Yesus Kristus. Nah, saudara, ada penggunaan hukum Taurat yang benar, ada penggunaan hukum Taurat yang tidak benar, yang sah dan yang tidak sah. Penggunaan yang sah untuk apa? Untuk menyingkapkan dosa, untuk membuat manusia melihat kebutuhan mereka akan juru selamat. Saya perlu juru selamat. Nah, saudara, agama-agama memberitahu engkau berdosa, tapi tidak ada jalan keluar. Engkau harus upayakan sendiri. Engkau harus cari sendiri. Semoga engkau menemukan itu. Nah, saudara, hukum Taurat penggunaan yang sah adalah memberitahu kita dan membuat kita menyadari kebutuhan kita akan juru selamat. Tetapi penggunaan yang tidak sah daripada hukum Taurat adalah mencoba memperoleh keselamatan dengan mentaati hukum Taurat. Nah, Galatia pasal 3 ayat 22 mengatakan, hukum Taurat itu mengurung segala sesuatu, semua orang itu di bawah dosa. Jadi hukum Taurat itu memenjarakan saudara. Makin saudara tahu Taurat, makin saudara sadar tidak mungkin lepas. Karena apa? Dosaku begitu mengerikan. Dosa yang kecil aja begitu menakutkan. Dan hukum Taurat kurung semua orang. Semua orang di bawah dosa. Siapapun, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Tetapi karena itulah semua orang mungkin diselamatkan. Saya mengatakan mungkin kenapa? Karena keselamatan itu adalah hak prerogatif Allah. Tetapi syarat daripada seseorang diselamatkan itu apa? Ya, dia harus berdosa dong ya. Dia harus orang yang berdosa. Kalau tidak, dia tidak mungkin diselamatkan kalau dia merasa diri tidak berdosa. Nah, saudara, Allah tidak menyediakan dua jalan keselamatan. Hanya ada satu, yaitu iman di dalam Yesus Kristus. Iman kepada Yesus. Dan yang ketiga ialah Paulus mengatakan, untuk apa Taurat diberikan? Taurat diberikan untuk mempersiapkan jalan. Mempersiapkan jalan bagi siapa? Bagi Kristus datang. Dalam ayat 23 sampai 26. Nah, di sini ilustrasi yang Paulus pakai sangat indah. Paulus pakai ilustrasi yang sudah tidak asing lagi bagi semua pembacanya, yaitu Paulus pakai ilustrasi wali anak. Wali anak atau penjaga anak, penuntun anak. Nah, di dalam banyak rumah tangga Romawi dan Yunani, budak-budak itu tidak semuanya budak yang kelas bawah ya saudara. Kita jangan pikir budak itu semua badan kekar, angkat karung, angkat apa, yang bisa bertarung jadi gladiator. Ada budak-budak yang diambil dari daerah yang ditaklukkan itu orang-orang terpelajar, orang pintar, S1, S2, S3. Ada mungkin doktor yang jadi budak, saudara sekalian ya. Mereka itu sangat fasih dalam accounting sehingga mereka urus finance. Mereka sangat fasih dalam memanage company sehingga mereka dijadikan budak yang mengurus itu perusahaan. Nah, di dalam banyak rumah tangga Romawi dan Yunani, budak-budak yang terdidik itu mengantar anak pergi sekolah, menjemput anak dari sekolah, dan mereka mengawasi anak-anak itu sepanjang hari. Jadi zaman dulu mereka punya kesadaran untuk urusan anak, tidak boleh sembarangan budak. Jangan cuma kekar, antar anak pergi sekolah supaya anak tidak dibully. Tidak, cari budak yang pintar, budak yang memahami filsafat, budak yang mengerti tentang pengetahuan-pengetahuan antropologi dan sebagainya. Itu jadikan mereka sebagai pengawas anak. Pengawas anak. Nah, ini beda ya. Kadang-kadang kita sekarang tidak peduli. Pokoknya yang penting ada yang ngawasin aja lah. Anak tidak nakal, yang penting gitu kan ya. Nah, jadi budak-budak ini pada zaman itu mereka yang mengajar anak-anak, mereka yang melarang dan mereka yang melindungi anak-anak, dan juga mereka yang mendisiplin anak-anak, saudara sekalian. Wah, mereka mengerjakan tugas yang penting. Nah, inilah yang dimaksud Paulus dengan istilah penuntun dalam ayat 24. Ini yang dimaksud dengan
istilah penuntun, atau guardian, atau pedagogos. Pedagogi ya, makanya ada istilah pedagogi, saudara ya. Pedagogos, jadi kerennya saudara, gitu istilah itu kerennya sekarang ialah kepala sekolah. Tetapi jangan tafsirkan kata ini dengan pengertian modern kita tentang guru sekolah. Transliterasi dari bahasa Yunani menghasilkan kata pedagogi yang sangat indah. Pedagogi itu secara harafiah itu berarti konduktor anak. A child's conductor. Jadi saudara, konduktor itu keren loh ya saudara. Waktu kecil lihat, wah enak ya jadi konduktor. Tunjuk sini ini bunyi, tunjuk sana ini bunyi. Nggak gampang saudara rupanya. Pikir-pikir sembarang tunjuk gitu ya. Wah kacau balau. Nah konduktor itu dia harus memahami. Dia harus mempertimbangkan keselarasan, menciptakan harmoni yang indah. Nah ini tugas daripada pedagogos. Penuntun itu. Bagaimana dia menciptakan harmoni, mempersiapkan anak supaya besar, dewasa, berpengertian, punya karakter yang baik. Nah dengan menggunakan ilustrasi ini, Paulus mengatakan beberapa hal tentang orang Yahudi dan hukum Taurat mereka. Nah ini penting saudara ya. Pertama ialah bahwa orang Yahudi tidak dilahirkan dari hukum Taurat, melainkan dibesarkan oleh hukum Taurat. Ini penting. Orang Yahudi jangan pikir kamu dilahirkan dari hukum Taurat. Kamu itu dibesarkan oleh pedagogos itu. Nah budak itu bukan papamu. Budak itu adalah wali. Budak itu adalah pendisiplin daripada kamu. Jadi hukum Taurat itu tidak memberikan kehidupan kepada orang Israel. Mama yang melahirkan, papa memperanakan. Nah hukum Taurat itu tidak memberikan kehidupan kepada Israel. Dia mengatur kehidupan. Nah kaum Yudaisme, orang-orang Yahudi mengajarkan, oh tidak, kita perlu hukum Taurat supaya mendapatkan kehidupan dan kebenaran. Paulus mengatakan no. Paulus menunjukkan kesalahan mereka. Tapi hal kedua yang Paulus katakan lebih penting. Pekerjaan daripada seorang wali itu adalah mempersiapkan anak untuk menuju kepada kedewasaan. Adalah persiapan untuk kedewasaan anak. Jadi begitu si anak sudah dewasa, masih perlu wali nggak? Waktu kecil dituntun, dijaga. Nggak boleh ya, nggak boleh ya. Nggak boleh ke situ. Ini mesti belajar dulu ya. Nah waktu dia sudah dewasa nggak perlu. Dia bisa mengatur, dia bisa mempunyai pengertian. Jadi hukum Taurat itu adalah persiapan bagi Israel sampai datangnya keturunan yang dijanjikan itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, sasaran akhir daripada program Allah itu adalah kedatangan Kristus, saudara ya. Sasaran akhir daripada program Allah itu adalah kedatangan Kristus. Tetapi sebelum iman itu, sebelum Kristus datang, Galatia pasal 3 ayat 23, bangsa itu dikurung oleh hukum Taurat, dikurung. Nah, anak kan waktu kecil kita jaga baik-baik ya. Kita kurung dia dalam certain regulation. Tetapi anak itu setelah kedatangan itu dia sudah menjadi dewasa. Nah saudara perhatikan. Hukum Taurat itu memisahkan Israel dari bangsa-bangsa non-Yahudi. Hukum Taurat mengatur setiap aspek kehidupan mereka. Nah kita sekarang, kalau dulu ya hukum Taurat kan membuat orang Israel, mereka memisahkan diri dari bangsa lain. Ini bangsa kafir, makanannya kafir, kami pisah. Tapi sekarang kan tidak saudara ya. Kita tidak memisahkan, kita tidak melihat lagi seperti itu. Nah hukum Taurat itu memisahkan. Hukum Taurat itu mengatur setiap aspek daripada kehidupan mereka. Nah selama berabad-abad sejarah daripada Yahudi, hukum Taurat itu sudah mempersiapkan kedatangan Yesus. Tuntutan hukum Taurat diberikan untuk mengingatkan orang-orang bahwa apa? Engkau butuh juru selamat. Tahu kan? Tahu dosamu kan ya? Ini hukumnya nih. Oh iya cilaka. Aku pikir baik-baik saja. Ternyata bermasalah ya. Iya makanya kamu butuh juru selamat. Nah selama berabad-abad hukum Taurat mengingatkan bahwa mereka butuh juru selamat. Berbagai lambang dan simbol di dalam hukum Taurat. Kalau saudara baca ya. Itu merupakan gambaran tentang kedatangan Mesias loh ya. Korban yang disembeli. Yang namanya kambing hitam yang dilepas ke belantara menanggung dosa daripada umat. Jadi istilah kambing hitam itu dari Alkitab ya, saudara, scapegoat. Jadi saudara lihat dalam Lukas 24 ayat 27,
Di situ Yesus jelaskan kepada murid yang pulang ke Emmaus, dicatat dia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa sampai segala kitab nabi-nabi. Jadi perjanjian lama itu semuanya bicara ujungnya tentang Yesus. Nah, contoh yang baik tentang tujuan hukum Taurat itu ada di mana? Ada di kisah orang muda yang kaya, Matius 19. Penguasa muda yang kaya. Pemuda ini punya semua yang diinginkan oleh setiap orang. Bayangkan, masih muda, saya kira tampan ya. Masih muda, kaya, pintar, posisi terhormat dalam masyarakat, apalagi saleh, menaati hukum. Saya percaya kalau zaman sekarang emak-emak antri, saudara, antri. Sudah punya pacar belum? Anak saya loh, udah mulai gede. Nah, saudara ya, ini pemuda terbaik. Tapi dia tidak merasa puas. Dia sudah berusaha hidup dengan standar yang tinggi. Dia menaati perintah-perintah Taurat sepanjang hidupnya. Tapi ada yang kurang. Hatinya masih ada yang kurang. Maka yang kurang itu, perintah-perintah yang dia rasakan itu, akhirnya membawanya kepada siapa? Membawanya kepada Yesus. Ini benar. Dia sudah lakukan rasa kurang. Kok aku tidak bisa merasakan sejahtera, tidak ada hidup yang kekal? Maka dia datang kepada Yesus. Nah, inilah salah satu tujuan daripada hukum. Membangkitkan rasa bersalah, membangkitkan kebutuhan dalam diri orang berdosa yang terhilang itu. Cuma endingnya menyedihkan sih ya, bahwa pemuda ini tidak jujur ketika melihat ke dalam cermin daripada Taurat. Karena perintah terakhir, jangan mengingini, nah itu yang luput daripadanya. Dan dia pergi tanpa hidup yang kekal. Nah, hukum Taurat sudah melaksanakan apa yang jadi tujuannya. Juru selamat itu sudah datang. Maka penjaga itu tidak lagi dibutuhkan. Saudara, maka sungguh tragis ya bahwa bangsa Israel tidak bisa mengenali Mesias mereka. Ketika Mesias datang menyatakan diri, tidak dikenali. Malah dipukulin, digebukin saudara, dan disalibkan sampai mati. Ini satu kesalahan yang sangat fatal. Dan saudara, pada akhirnya kita melihat Allah menghancurkan bait suci. Allah menceraikan bangsa itu. Sehingga saat ini mustahil bagi seorang Yahudi yang taat untuk bisa menjalankan iman nenek moyangnya, saudara, mustahil. Sehebat apapun Israel, tidak ada orang Yahudi yang bisa lagi menjalankan iman nenek moyangnya dia. Karena sudah tidak ada mesbah. Tidak ada imam, tidak ada korban, tidak ada bait suci, dan tidak ada raja, saudara. Kenapa? Karena semua sudah digenapi dalam Kristus. Sehingga setiap orang, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, yang percaya kepada Kristus, dia menjadi anak Allah. Jadi, hukum Taurat tidak bisa mengubah janji. Hukum Taurat tidak lebih besar daripada janji, tetapi hukum Taurat tidak bertentangan dengan janji. Keduanya bekerja sama untuk membawa orang berdosa kepada juru selamat. Ini tujuannya. Nah, poin yang terakhir, poin yang keempat dari Paulus ialah hukum Taurat itu tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh janji itu. Dalam ayat 27 sampai 29. Nah, dengan datangnya Yesus berarti bangsa Israel beranjak dari masa kanak-kanak menuju kepada masa dewasa. Masa persiapan yang panjang sudah selesai, sudah berakhir. Meskipun hukum Taurat memiliki kemuliaan tertentu, tetapi ada kemuliaan yang lebih besar di dalam keselamatan Allah yang penuh kasih karunia sebagaimana yang kita temukan di dalam Kristus. Hukum Taurat bisa menyingkapkan dosa dan sampai batas tertentu mengendalikan perilaku. Tetapi hukum Taurat tidak dapat melakukan bagi orang berdosa apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Maka saudara ya, kita di dalam keluarga juga hal yang sama ya. Kita bisa mencoba mengendalikan perilaku dengan mengenakan rules, aturan-aturan, syarat-syarat. Tetapi yang paling utama di dalam itu harus ada kasih.
Maka saudara suami istri, saudara sudah lama jadi suami istri. Nah kadang-kadang kita mengenakan aturan itu, syarat-syarat. Tetapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah ada kasih Kristus di dalam keluarga itu. Itu yang paling penting. Nah sekali lagi hukum Taurat itu bisa saja memberitahu, salahmu ini, salahmu ini, salahmu ini. Sama ya, gampang ya, kita juga lihat orang lain punya salah, gampang ya. Kita bisa mengendalikan, hukum Taurat bisa mengendalikan. Tapi hukum Taurat tidak bisa melakukan bagi orang berdosa apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah apa yang hukum Taurat tidak bisa lakukan? Pertama, ayat 27. Hukum Taurat tidak akan pernah bisa membenarkan orang berdosa yang bersalah. Tidak pernah saudara. Hukum Taurat itu dakwaan. Dakwaan tidak melepaskan terdakwa saudara. Hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, orang berdosa dibenarkan, dinyatakan benar di hadapan Allah. Dan lebih jauh lagi, hukum Taurat tidak pernah bisa menyatukan seseorang dengan Allah. Ingat ya, hukum Taurat itu memisahkan manusia dari Allah. Dari mana? Nah saudara ingat bukan? Ketika kemah suci dibangun, apa yang ada di sekeliling kemah suci? Apa? Pagar. Pagar gunanya apa? Menyatukan, supaya saya buat pagar dengan tetangga supaya apa? Makin akrab. Enggak lah. Pagar itu kan gunanya untuk memisahkan. Waktu saudara sekolah, ujian, saudara bikin pagar kan sama teman, taruh tas. Dulu ada tas presiden. Nah boleh ya ngintip-ngintip. Nah biasanya yang memulai inisiatif perjanjian itu adalah yang belajar. Yang tidak belajar memegang kasih karunia. Yang belajar memegang hukum Taurat. Mari kita buat perjanjian. Apa lihat-lihat? Ya sudahlah gitu kan ya. Nah yang satu kasih karunia, satu hukum Taurat saudara. Nah kita ingat di sekeliling kemah suci ada pagar. Dan juga antara ruang kudus dan ruang maha kudus ada tirai yang begitu berat memisahkan. Maka ketika Yesus mati di atas kayu salib, tirai itu disobek dari atas ke bawah. Menandakan bahwa tidak ada lagi pemisahan. Nah saudara, iman kepada Kristus membawa kita ke dalam Kristus. Membaptis kita ke dalam Kristus. Nah baptisan roh ini yang penting. Baptisan roh menempatkan kita menjadi satu. Mengidentifikasikan orang percaya dengan Kristus. Dan menjadikan dia bagian daripada tubuh Kristus. Ini yang sangat penting. Nah kadang-kadang kita membaptis dengan air upacara, kita tidak tahu apakah orang itu sungguh-sungguh dia sudah mengalami baptisan roh. Nah saudara, baptisan roh itu mengidentifikasi orang percaya dengan Kristus, menjadikan dia bagian daripada tubuh Kristus. Lalu baptisan air adalah gambaran lahiriah daripada pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang itu. Nah kadang-kadang gereja meributkan baptisan airnya. Kamu belum selam ya? Harus selam dulu. Percik dari atas itu tidak sah. Nah saudara, kita kadang-kadang memperdulikan itu, tapi kita lupa. Baptisan roh itu yang paling penting. Lalu baptisan air itu adalah gambaran lahiriah dari pekerjaan Roh Kudus dalam diri seseorang. Nah kemudian di ayat 27 ada kata-kata mengenakan Kristus. Nah ini bicara soal pergantian pakaian. Orang percaya itu telah menanggalkan pakaian keberdosaannya yang kotor. Itu dalam Yesaya 64 ayat ke-6. Dan melalui iman dia menerima jubah kebenaran. Jadi dia bukan sekadar dicuci ya, tapi ditanggalkan saudara. Lalu saudara menerima jubah kebenaran itu di dalam Kristus saudara. Maka Alkitab selalu bicara soal melepaskan yang lama. Manusia yang lama, menanggalkan, pakai yang baru. Bukan dicuci, bukan direparasi. Nah bagi jemaat Galatia, pengertian pemikiran tentang mengganti pakaian itu memiliki makna tambahan. Nah ketika anak Romawi itu sudah menjadi dewasa, dia akan menanggalkan pakaian masa kanak-kanaknya dan dia akan mengenakan toga warga negara yang sudah dewasa, menunjukkan dia sudah dewasa saudara ya. Maka waktu kita wisuda, kita pakai jubah, pakai toga. Tidak ada wisuda pakai baju Spiderman, Superman ya saudara. Ya karena saudara sudah bukan anak-anak lagi. Saudara adalah seorang yang dewasa saudara. Nah orang percaya itu memiliki status dewasa di hadapan Allah. Jadi
Jadi Paulus mengatakan, mengapa you harus kembali ke masa kanak-kanak? Engkau sudah dewasa. Lalu berikutnya Paulus mengatakan hukum Taurat itu tidak bisa menyatukan. Nah, di dalam ayat 28 dicatat semua satu di dalam Kristus Yesus. Nah, ini pernyataan yang luar biasa ya. Sebab hukum Taurat itu menciptakan perbedaan dan pembedaan. Differences and distinctions. Perbedaan dan pembedaan. Tidak hanya memperbedakan individu dengan individu atau bangsa dengan bangsa, juga memperbedakan jenis-jenis makanan dan hewan, bukan? Ada makanan yang nggak boleh dimakan, ada yang boleh dimakan. Ada hewan yang haram, ada hewan yang halal. Nah, ada seorang teolog yang mengatakan, kita bersyukur bahwa peristiwa di Yope pernah terjadi. Wah, kalau saja Petrus tidak melihat kain yang diturunkan dan mengatakan makanlah Petrus, wah hari ini kita serba salah ya. Nah, hari ini saudara penuh kemerdekaan ya. Masuk restoran, rumah makan, penuh kemerdekaan ya saudara. Nah, hukum Taurat menciptakan perbedaan dan pembedaan. Tetapi ketika Yesus Kristus datang, dia datang untuk mempersatukan. Nah, ini menjadi great news. Menjadi kabar gembira bagi orang Kristen di Galatia. Sebab apa? Sebab dalam masyarakat mereka, budak itu dianggap hanya sebagai aset. Jadi budak itu tidak ada identitasnya, dia itu tidak penting lah, dia itu hanya harta, aset. Lalu kaum wanita itu dikurung dan tidak mendapat penghormatan yang sepatutnya. Lalu orang-orang bukan Yahudi suka dihina, dicemooh oleh orang-orang Yahudi. Saudara tahu doanya orang Farisi setiap hari. Doanya orang Farisi setiap pagi begini. Saudara kalau doa setiap pagi apa? Nggak tahu Pak, saya nggak doa Pak. Gitu ya. Nggak ingat Pak. Kenapa nggak ingat? Ya nggak doa sih Pak. Gitu kan ya. Nah, doanya orang Farisi setiap pagi doa loh. Tapi doanya gini nih. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena aku orang Yahudi bukan orang non-Yahudi. Aku bersyukur kepadamu karena aku seorang laki-laki bukan seorang perempuan. Aku bersyukur kepadamu karena aku orang merdeka bukan seorang hamba. Nah, saudara, tetapi semua perbedaan ini disingkirkan di dalam Kristus. Nah, bukan berarti saudara bahwa ras kita, status politik kita atau gender kita berubah ya saat kita bertobat ya. Bukan. Tapi ini berarti apa? Hal-hal yang seperti itu tidak lagi bernilai, tidak lagi menjadi hambatan di dalam hubungan rohani kita dengan Allah melalui Kristus. Dan terakhir Paulus mengatakan, hukum Taurat tidak pernah menjadikan saudara ahli waris. Tidak pernah menjadikan. Saudara, anak yang dibiayai sekolah ya, ini anak pintar tapi tidak mampu. Orang biayai sekolah bukan berarti dia akan menjadi ahli waris. Tapi anak, ketika dia dibiayai sekolah, dia tahu. Dia tenang, kenapa? Karena dia tahu, dia adalah anak. Papanya tidak akan putus biaya sekolah itu selama papanya masih mampu, selama kondisi masih memungkinkan. Nah, tapi beda dengan yang bukan anak, saudara ya. Nah, hukum Taurat tidak pernah menjadikan kita ahli waris Allah. Allah membuat janjinya itu kepada keturunan Abraham. Nah, keturunan itu sekali lagi adalah tunggal, single ya, Galatia 3:16. Dan keturunan itu siapa? Keturunan itu ialah Kristus. Nah, kita ada di dalam Kristus. Jikalau kita di dalam Kristus melalui iman, berarti kita juga adalah keturunan Abraham secara rohani. Ini berarti kita juga adalah ahli waris daripada berkat rohani yang Allah janjikan kepada Abraham. Nah, bagian Galatia ini sangat berharga bagi kita, saudara ya. Waktu kita baca kitab suci Perjanjian Lama. Jadi di dalam Perjanjian Lama kita melihat persiapan bagi Kristus. Lalu di dalam Injil kita melihat Kristus dipersembahkan. Lalu di dalam Kisah Rasul sampai Wahyu kita melihat Kristus diperuntukkan bagi kita. Wah, ini satu privilege luar biasa. Berapa bangga saudara jadi orang Kristen. Berapa bersyukur saudara jadi orang Kristen. Enggaklah Pak, ini karena salah satu agama yang disyaratkan, kalau enggak bikin KTP saya Pak. Nah, berapa banyak kita bersyukur karena menjadi Kristen, bayangkan. Perjanjian Lama yang begitu lama, begitu masif dalam sejarah itu adalah persiapan bagi Kristus, lalu Kristusnya dipersembahkan dan terakhir diperuntukkan bagi kita.
Jikalau kita hari ini bisa menjadi orang Kristen dan menjalani hidup sebagai orang Kristen, itu adalah miracle. Itu adalah mujizat, keajaiban yang sangat besar, saudara. Nah, ini yang kadang kita tidak sadar. Nyarinya mujizat-mujizat yang remeh-temeh, saudara. Tetapi ketika kita bisa menjadi orang Kristen, menjalani hidup orang Kristen, ini adalah miracle yang sangat besar. Dan kita harus menyadari semua yang kita miliki dalam Kristus. Dan itu semua terjadi adalah karena kasih karunia. Bukan karena hukum Taurat. Bukan karena saudara berapa saleh. Saudara berapa rohani. Kita ini adalah anak yang sudah dewasa di dalam keluarga Allah. Ahli waris Allah. Tetapi pertanyaannya, apakah kita tahu memanfaatkan warisan kita? Nah, saudara punya warisan yang besar nih. Saudara tahu nggak pakai warisan itu? Apakah kita tahu memanfaatkan warisan itu? Nah, inilah yang menjadi tema Paulus dalam bagian berikutnya. Dan kita akan bahas pada pertemuan yang berikut. Nah, mari kita masuk dalam doa. Kami berdoa Tuhan, dan kami memohon pengampunan Tuhan, bahwa seringkali dalam hidup ini kami menganggap remeh status kami sebagai anak-anak Allah yang diterima melalui Kristus, dan juga menerima berkat-berkat janji Allah kepada Abraham. Sebab janji itu terus diturunkan kepada keturunan yang tunggal itu, yaitu Kristus, dan melalui Kristus kepada kami. Tuhan ampuni sebab seringkali kami hidup dengan tidak ada kesadaran bahwa kami adalah ahli waris daripada berkat-berkat rohani yang begitu limpah. Kami tidak sadar betapa besar kemurahan Tuhan yang sudah mempersiapkan Kristus dalam sejarah, menghadirkan Kristus sebagai korban yang sempurna, dan memperuntukkan Kristus bagi kami. Kami berdoa biarlah hidup kami memancarkan Kristus. Hidup kami memancarkan kemuliaan itu yang jauh lebih besar dari kemuliaan di Sinai. Kemuliaan yang jauh melampaui guntur dan kilat yang sambung menyambung. Kemuliaan yang jauh melampaui segala kegentaran yang dialami oleh orang Israel. Kemuliaan itu telah diberikan kepada kami. Biarlah kami hidup berpadanan dengan panggilan kami. Kami hidup berpadanan dengan status kami sebagai anak-anak Allah. Dengan dignitas sebagai orang yang telah dimerdekakan. Dan berjalan sebagai anak-anak Allah yang dipanggil menuju kepada kemuliaan. Kami berdoa, Tuhan lepaskan kami daripada lumpur yang selama ini kami nikmati. Kami yang telah dimerdekakan masih sering hidup di dalam lumpur, dan kami tidak sadar bahwa kami harusnya hidup di dalam kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan kami minta terus Tuhan memimpin hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.